Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Gita Cahyani, NPM 20220014. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang. Sebelum masuk ke materi yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang nasionalisme Turki. Nasionalisme Turki adalah sebuah gerakan kemerdekaan di Turki, dilatar belakangi oleh mulai lembahnya pemerintahan Sultan Murad III pada abad ke-16, sehingga pemerintahan Hamid II pada abad ke-19. Adanya pengaruh dari revolusi Prancis yang menyebabkan munculnya golongan-golongan nasionalis untuk melakukan pembaharuan di segala bidang di Turki. Selain itu, akibat dari Perang Dunia I yang dimenangkan oleh blok sekutu mengakibatkan adanya Perjanjian Safres atau Perjanjian Perdamaian antara Turki Utsmani dengan pihak sekutu pada 20 Agustus 1920. Isi dari perjanjian itu adalah adanya kebijakan di mana wilayah Turki diperkecil hingga hanya tersisa Konstantinopel dan sedikit wilayahnya di sekitarnya. Kemudian muncul tokoh Mustafa Kemal Pasha yang memimpin gerakan revolusi Turki pada 1921 sampai 1922 Masehi. Ia merevisi Perjanjian Safres dan membuat Perjanjian Lausanne yang berisi beberapa wilayah kekuasaan yang dikembalikan ke Turki dan melarai sengketa antara Turki Utsmani dengan Britania Raya pada 29 Oktober 1923 secara resmi diumumkan Proklamasi Kemerdekaan Turki. Kerajaan Turki Utsmani yang ortodok dihapus dan diganti dengan Republik Turki yang modern. Selain itu, ada faktor-faktor yang melatar belakangi peristiwa nasionalisme Turki. Yang pertama, kekuasaan Turki Utsmani yang semakin merosot. Kedua, adanya pengaruh dari revolusi Prancis yaitu Liberté, Égalité, dan Fraternité. Ketiga, munculnya kaum terpelajar tentang liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Keempat, adanya Perjanjian Safres pasca Perang Dunia I. Kelima, keinginan masyarakat untuk memperbaharui Turki dari segala bidang. Dan yang terakhir, adanya gerakan reformasi Turki yang membawa kemerdekaan Turki dan menggantikan kerajaan Turki ortodok menjadi Republik Turki yang modern. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang Konferensi Mudanya 3 Oktober 1922, Perjanjian Lausanne atau Lausanne 24 Juli 1923, Republik Turki, dan Perjanjian Safres. Untuk materi yang pertama tentang Konferensi Mudanya 3 Oktober 1922. Dalam tahun ini terciptalah suatu konferensi antara Sekutu dan Turki atau kaum nasionalis yang dipimpin oleh İsmet Pasha atau İsmet İnönü. Konferensi ini berisikan yang pertama, Tracia Timur dikembalikan kepada Turki. Yang kedua, Adrianopel kembali kepada Turkor. Dan yang ketiga, netralisasi Dardanella, Marmora, Bosporus di bawah pimpinan pengawasan internasional. Untuk materi yang kedua yaitu tentang Perjanjian Lausanne atau Lausanne 24 Juli 1923. Perjanjian Lausanne yang berisi yang pertama, Tracia Timur dikembalikan kepada Turki. Yang kedua, Turki melepaskan semua daerah yang penduduknya bukan bangsa Turki. Yang ketiga, the Straits, Bosporus, Dardanella, Marmora terbuka untuk semua kapal.
Yang keempat, semua hak ekstrateritorial dari bangsa asing dihapuskan. Yang kelima, Turki tidak perlu mengurangi angkatan perangnya. Yang keenam, Turki tidak membayar kerugian perang. Yang ketujuh, Turki harus melindungi minoritas. Untuk materi yang ketiga yaitu tentang Republik Turki. Sultan Muhammad VI yang dianggap kolot diturunkan dari tahtanya, maka sejak itulah Kesultanan Turki dihapus, tepatnya pada 1 November 1922. Turki terbentuk republik namun baru diumumkan atau diresmikan pada 29 Oktober 1923. Sekaligus pengumuman kemerdekaan atau proklamasi Republik Turki, Mustafa Kemal Pasha menjadi presiden pertama dan yang menjadi perdana menterinya adalah İsmet Pasha. Untuk materi yang keempat yaitu tentang Perjanjian Savres. Dalam Perang Dunia I, negara Turki keseluruhan mengalami kekalahan. Pihak sekutu menang dalam Perang Dunia I. Wilayah Turki dikuasai oleh sekutu. Rusia telah berhasil menguasai sebagian wilayah Turki yang terletak di sebelah timur Laut Hitam. Begitu juga Yunani telah berhasil menduduki kota Izmir pada tahun 1919. Dalam menentukan nasib akhir bangsa Turki, maka diadakan konferensi Savres pada 1920 antara pihak sekutu dengan Turki yang diwakilkan kepada Sultan Muhammad VI dalam perjanjian Savres ini. Perdana Menteri Farid Pasha dipaksa untuk membuat keputusan perjanjian tersebut yang membuat Turki kehilangan kekuasaan di berbagai wilayah, kecuali hanya Anatolia yang sudah tidak utuh lagi karena dicaplok Rusia. Istanbul begitu pula Armenia berdasarkan perjanjian Savres menjadi lepas dari Turki dan independen Trakian dan Izmir berada di bawah pimpinan kekuasaan Yunani. Jadi untuk kesimpulannya adalah bangsa Turki adalah campuran dan bangsa-bangsa lain di Asia Tengah. Tanah asal mereka ialah daerah asal tengah bagian selatan antara Laut Kaspia dan Tiongkok. Bangsa Turki adalah bangsa yang pemberani, mempunyai rasa disiplin yang tebal. Turki yang sekarang lazim kita kenal dengan Republik Turki, yang bergabung dalam suku bangsa Turki Utsmani. Nasionalisme Turki juga termasuk kegiatan politik dan militer dari kaum revolusioner Turki yang membentuk dan membentuk Republik Modern Turki. Sebagai kekalahan dari kekalahan Kaisaran Otonom di Perang Dunia I, kaum revolusioner Turki mengutamakan dukungan dan ide-ide yang berkembang selama periode Tanzimat. Kaum revolusioner tidak boleh melarang dengan gerakan Turki muda pada era yang sama, yang terikat erat dengan negara otonom dan cita-cita Ottomanisme. Kaum revolusioner Turki memang bukan sekelompok orang yang homogen, karena mereka memiliki pemikiran yang berbeda tentang masalah sosial politik. Ada tahun-tahun di mana kebanyakan dari mereka tidak berkomunikasi satu sama lain. Meskipun mereka memimpin lembaga sosial dan politik utama, gagasan umum yang menyatukan mereka adalah memiliki negara yang berdaulat. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.